Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanu wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah pada hari yang penuh berkah ini masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, yang mudah-mudahan keistiqomahan kita, kekuatan hati kita untuk senantiasa istiqomah menuntut ilmu menjadi jalan, menjadi wasilah bagi kita agar senantiasa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Hari ini Al-Fakir ingin membahas tema tempat yang buruk bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi. Hal itu digambarkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 25 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ad dar. Jadi dalam surat Ar-Ra'd ayat 25 tadi kata Allah, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi, dan orang-orang yang telah mengikrarkan, telah merusak janjinya kepada Allah setelah dia menguatkan tekad untuk berikrar dan setia kepada Allah. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi, dan mereka memutuskan apa-apa yang diperintahkan Allah, ayyu shola wa yufsiduna fil ardh, sementara sebenarnya Allah memerintahkannya untuk menyambungkannya kembali, dan mereka membuat kerusakan. Ulaika lahumul la'natu, dan mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat dan mendapatkan kutukan dari Allah. Walahum su'ad dar, dan bagi mereka tempat yang seburuk-buruknya, yaitu neraka jahanam. Ayat ini adalah peringatan keras bagi orang-orang yang selalu merusak hubungan silaturahmi antar sesama saudara, memutuskan tali silaturahmi dengan orang tua, dengan kakak, adik, dengan kerabat, hanya karena permasalahan uang misalnya, permasalahan warisan misalnya. Bahkan dalam syariat Islam, orang yang membunuh karena ingin menguasai warisan itu tidak akan mendapatkan waris, karena sebab dia telah membunuh. Itulah yang perlu kita pahami bersama, peringatan keras bagi kita. Jangan sampai kemudian hawa nafsu kita, hasrat syahwat dunia kita menguasai diri kita, sehingga kita kemudian membenci orang tua kita sendiri, membenci anak kita sendiri, membenci kakak-kakak kita sendiri, hanya karena ego, karena mengikuti hawa nafsu syaitan. Kebanyakan kan kalau silaturahmi itu urusannya duit, ya rusak tuh ya, urusannya harta, warisan. Kebanyakan sekarang begitu modelnya. Ada lagi yang lebih bahaya, hubungan silaturahmi rusak akibat dari perselingkuhan antar saudara. Ya, di TV, di media televisi, Al-Fakir beberapa hari yang lalu sempat nonton tuh selingkuh antara ipar, antara seseorang dengan kakak iparnya. Itu kan jelas perbuatan setan yang merusak hubungan silaturahmi dengan sesama saudara. Itu akibat apa? Akibat dari diri kita sendiri kemungkinan, karena jauh dari Allah, jarang berzikir, dan tidak menciptakan suasana hati yang berupaya untuk bisa menghindari segala kemaksiatan. Ya. Yo, dari sekarang saya berkali-kali sudah sampaikan, udahlah, ngapain ngambek-ngambek sama saudara, ujung-ujungnya juga nanti lebaran kita ketemu lagi. Kalau kita masih butuh saudara, suatu saat pasti kita butuh saudara. Kita harus bisa legowo. Kalau kita punya salah, buru-buru minta maaf, perbaiki hubungan
kita, apalagi lebih-lebih sama orang tua, ya, harus diperbaiki. Kecuali urusan-urusan perselingkuhan, itu harus ada hukumnya, ya. Tapi kalau urusan-urusan tentang uang, harta, warisan, itu bisa kemudian kita islah memperbaiki hubungan kita. Wah, gua mau udah kagak mau gedek ngelihat dia tuh. Biar kata abang gua sendiri, gua udah nggak anggap abang gua, pokoknya udah nggak nganggap adik gua yang kayak gitu. Kagak sudi gua punya adik, punya abang kayak begitu. Akibat emosinya, hawa nafsunya, kemudian dia sampai teganya menghilangkan status kekeluargaan kakaknya udah nggak dianggap, adiknya udah nggak dianggap. Sebenarnya saudara-saudara kita itu kan kalau sering minjem duit, minta tolong itu karena emang kondisi ekonominya sedang butuh, ya. Kita juga jangan kemudian ngegibahin. Kalau kita nggak bisa bantu, ya udah bilang aja mohon maaf nggak bisa bantu, nggak usah kemudian kita gibahin, kita omongin, kita ceritain ke tetangga. Padahal saudara kita sendiri, kita harus tutupi aibnya, tutupi kelemahannya. Jamaah kaum muslimin, ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, itu ya. Jadi sebelum ditutup, saya pribadi dan juga ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah semua, mari kita menghindar dari azab Allah yang pedih dan menghindar agar kita tidak ditempatkan di tempat seburuk-buruknya nanti di akhirat, yaitu neraka jahanam. Jangan senantiasa menyambung tali silaturahmi, ya. Jangan emosi, kalau kita dikritik ya kita terima, kita salah ya terima. Kalau kita benar juga jangan sombong, jangan angkuh, kemudian nyalah-nyalahin saudara kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul hadi ila syiratil mustaqim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.